Halo semuanya, selamat siang, pagi, ataupun malam. Pada hari ini saya bersama dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan mobile application ecosystem. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Jolan Parusip dan hari ini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Muhammad Rafiata Zafran, Aurora Putri Kumala Bakti, Natasha Salsabila Putri, dan Muhammad Arya Dirianto akan menjelaskan apa itu mobile application ecosystem pada presentasi kami hari ini. Oke, berikut adalah mobile application ecosystem itu sendiri. Dari visualisasi di presentasi ini, mungkin banyak sekali yang sudah pernah kita gunakan dan mungkin kita tahu seperti Facebook, Twitter, Samsung, Nokia, ada Apple, Android, dan juga Google. Dan juga berbagai merek lainnya ataupun aplikasi lainnya. Mungkin sudah banyak sekali yang kita ketahui bahwa mereka itu sering sekali kita gunakan di handphone kita, di tablet, dan juga di laptop. Nah, itu semua adalah bagian dari mobile application ecosystem sendiri. Mobile application ecosystem terdiri dari berbagai komponen yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, untuk lebih spesifik lagi, ekosistem ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama ada social network providers. Untuk komponen pertama ini pada dasarnya merupakan sosial media yang sering kita gunakan seperti Facebook, Twitter, dan juga LinkedIn. Komponen ini berperan untuk memberikan akses dan juga izin bagi mobile app user dan untuk memberikan informasi seperti dalam bentuk teks, video, dan juga foto di berbagai sosial media. Yang kedua ada device manufacturers. Mungkin contoh yang sering kita gunakan dan sering kita ketahui adalah Apple, Samsung, LG, Motorola, dan berbagai merek handphone lainnya. Pada dasarnya komponen ini berperan sebagai developer yang mengembangkan dari mobile phone itu tersendiri. Yang ketiga ada app developers. App developers mungkin contoh yang sering kita ketahui adalah seperti Adobe dan juga Microsoft. Peran dari komponen ini adalah developer yang mengembangkan mobile apps untuk digunakan pengguna dari mobile phone itu sendiri. Yang keempat ada measuring tools providers. Mungkin contoh yang kita ketahui adalah Google Analytics. Contoh dari komponen ini seperti Google Analytics berfungsi untuk memberikan statistik mengenai seperti user usage, app usage, iklan ataupun ads, page views, dan sebagainya di aplikasi-aplikasi mobile phone. Yang kelima ada distributors. Distributors ini sendiri mungkin contoh servisnya seperti app stores, seperti yang ada di Apple dan juga di Google. Distributors ini sendiri berperan untuk memberikan akses kepada developer untuk dapat mensubmit atau mengupload mobile apps yang sudah dikembangkannya agar bisa di-download dan digunakan oleh pengguna mobile phone itu sendiri. Selanjutnya yang keenam ada infrastructures. Infrastructures ini mungkin contohnya seperti Verizon, lalu ada AWS, lalu ada Vodafone. Mungkin memang tidak sering kita dengar ya di Indonesia. Namun infrastructure providers ini memiliki berbagai peran. Yang pertama ada carrier yang berperan untuk memberikan konektivitas, lalu ada cloud hosting provider yang untuk memberikan akses kepada mobile usernya untuk dapat menggunakan cloud untuk seperti storage dan juga sebagainya. Lalu juga ada video platform provider. Perannya sendiri adalah untuk memprovide akses kepada penggunanya untuk dapat menonton video dalam setiap device yang dimilikinya. Lalu yang ketujuh ada technology providers. Technology providers sendiri juga memiliki berbagai peran dan juga service. Yang pertama ada messaging gateways vendor. Ini memberikan akses kepada mobile app untuk dapat terintegrasi dengan SMS dan juga email servers, sehingga memberikan akses kepada mobile user untuk memberikan pesan melalui aplikasi yang ada di mobile phone itu sendiri. Lalu juga ada service payment gateway vendors. Ini berperan untuk memberikan mobile app platform terintegrasi dengan SMS, MMS gateways, dan juga email servers, sehingga bisa memberikan akses untuk mengirimkan pesan melalui aplikasi. Lalu juga ada ad platform atau network providers. Ini berperan untuk mengatur advertisement yang ada di mobile phone itu sendiri. Mungkin contohnya seperti Google AdSense yang sudah sering kita lihat seperti di YouTube dan juga di Google. Berikut adalah komponen dari ekosistem ini sendiri. Halo, saya Aurora. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu terkait business process of the component. Jadi pada komponen yang pertama, yaitu social network providers, mereka bekerja sama dengan cara memberikan kesempatan aplikasi untuk menyebarkan informasinya pada sosial media. Mereka juga menjadi marketing tools untuk memasarkan aplikasi, contohnya seperti Facebook, Twitter, dan juga Instagram.
Pada komponen yang kedua, yaitu device manufacturers, mereka bekerja sama dengan cara menyediakan device phone yang berkualitas juga memumpuni untuk ditempelkan atau diinstal aplikasi. Contohnya seperti Apple, Samsung, dan juga Xiaomi. Yang ketiga, yaitu app developers, mereka bekerja sama dengan cara membuat program aplikasi yang dapat berjalan dan bekerja dengan sempurna. Mereka juga memastikan tentunya untuk aplikasi dapat digunakan user sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Contohnya seperti Microsoft dan juga Hasbro. Yang keempat, yaitu measuring tools provider. Mereka bekerja sama dengan cara membantu menganalisis dan mengukur progres dari keberhasilan aplikasi. Mereka juga mendapatkan penilaian langsung dari user dan juga dari sistem, seperti app usage, demi meningkatkan aplikasi. Contohnya seperti Google Analytics dan juga Quintly. Yang kelima, yaitu distributors. Mereka bekerja sama dengan cara membantu menjual aplikasi atau sebagai wadah untuk user bisa mendownload aplikasi. Mereka juga bisa menjadi salah satu marketing tools lainnya untuk memasarkan aplikasi. Contohnya seperti Apple, Google, dan juga Huawei. Terus yang keenam ada infrastruktur. Mereka memberikan layanan provider untuk menghubungkan antara mobile app dan juga menjadi penyedia ruang atau tembok-tembok pembangun aplikasi. Contohnya seperti AWS. Yang ketujuh ada teknologi providers. Mereka memberikan layanan seperti kirim pesan, lalu juga iklan, dan juga pembayaran untuk aplikasi. Tentunya mereka membantu aplikasi lebih mudah terkoneksi dengan usernya. Contohnya ada PayPal dan juga Google AdSense. Halo, nama saya Natasha dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai teknologi dari komponen-komponennya. Komponen yang pertama ada social network providers. Aplikasi yang saya ambil contohnya adalah WhatsApp, di mana ada enkripsi end-to-end yang memastikan bahwa hanya Anda dan orang yang berkomunikasi dengan Anda saja yang dapat membaca atau mendengarkan apa yang dikirim. Lalu ada komponen device manufacturers, di mana hal yang pertama dilakukan adalah membuat prototype, lalu penginstalan software, lalu ada fase testing, dan apabila fase testing sudah berhasil dilewati, akan dilakukan produksi secara massal. Komponen ketiga ada app developers. Para developer ini dengan bantuan dari tools yang ada dan bahasa pemrograman, dia akan membuat aplikasi yang nyaman digunakan oleh user. Contohnya adalah Swift dan PhoneGap. PhoneGap ini adalah atau bisa dikenal dengan Apache Cordova, adalah sebuah open source mobile app development framework yang menggunakan CSS, HTML, dan JavaScript untuk membuat aplikasi yang berbasis Android, Windows, dan iOS. Untuk Swift sendiri adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membuat aplikasi berbasis iOS. Komponen keempat adalah measuring tools providers. Nah, contoh yang saya ambil adalah Google Analytics. Nah, cara kerja dari Google Analytics sendiri adalah terdapat JavaScript page tag yang dimasukkan ke dalam kode setiap halaman. Lalu tag ini akan mengumpulkan data dan mengirimnya ke server Google. Yang komponen kelima ada distributors. Nah, untuk contoh yang saya ambil adalah App Store. Nah, untuk mendaftarkan aplikasi kita ke App Store, terdapat beberapa step yang perlu dilakukan. Yang pertama dilakukan adalah ada bundle identifier, lalu ada beberapa sertifikat yang harus dibuat seperti sertifikat signing request dan App Store production certificate. Lalu membuat provisioning profile, lalu akan ada App Store listing, lalu release build, dan selalu ada submit version for review. Hal ini bisa kita pilih mau manual atau yang otomatis, baru akan dirilis aplikasi tersebut ke App Store. Yang komponen keenam adalah infrastructure. Di sini teknologi yang digunakan seperti mengirim dan menerima sinyal radio yang berdaya rendah seperti sistem radio dua arah. Sinyal ini dikirim ke dan diterima dari antena yang terpasang pada pemancar dan penerima radio yang biasa disebut dengan mobile phone base station. Untuk komponen terakhir yaitu teknologi provider, contohnya adalah SMS. Nah, untuk SMS sendiri ketika pengirim mengirim pesan akan ditransmisi ke menara seluler terdekat dari pengirim, lalu SMSC atau SMS Center akan meneruskan ke menara seluler terdekat dari si penerima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Arya Dirianto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas opportunities. Pada sebuah mobile app ecosystem, sebuah brand dapat mengembangkan sebuah istilah yang bernama Enterprise App Ecosystem, yang mana ini merupakan sebuah istilah untuk sebuah ekosistem dengan brand yang sama. Maka dari itu, apabila sebuah brand mengembangkan Enterprise App Ecosystem, terdapat beberapa peluang di antaranya seperti yang pertama, life cycle. Life cycle sebuah produk akan terintegrasi satu sama lain. Lalu yang kedua, incremental. Di sini, pengembangan servis baru tidak memerlukan kendala temporal atau fungsional. Yang ketiga, vertikal. Di sini, pengembangan layanan baru atau servis baru dapat dilakukan secara vertikal dan sangat khusus. Yang keempat, integrated. Di sini, pengembangan aplikasi dan servis dapat dikembangkan secara terintegrasi. Lalu, yang kelima, ada eksperimental. Di sini, pengembangan layanan baru atau servis baru tidak akan merusak model layanan intinya. Lalu, yang terakhir, ada measurable. Di sini, spesialisasi yang lebih besar dari produk dan servis yang ada akan memungkinkan pengukuran yang lebih menyeluruh. Dalam hal ini, pengukuran menyeluruh terhadap sebuah aspek yang ingin ditinjau oleh sebuah brand. Halo, pada kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya mobile application player siapa aja yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita membicarakan yang namanya mobile application ecosystem, sebenarnya yang kita bicarakan itu adalah player atau siapa sih yang sebenarnya berkontribusi untuk membuat suatu mobile application. Dibandingkan kita mengclustering mobile application apa saja yang ada pada saat ini gitu di suatu software gitu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tiga suatu perusahaan yang ada di Indonesia yang berkontribusi untuk membuat suatu mobile application. Nah, yang pertama ini adalah perusahaan yang datang dari cloud hosting provider, di mana cloud hosting provider merupakan penyedia jasa mobile application untuk menggunakan cloud resource. Dalam hal ini untuk menyediakan hosting, domain, dan VPS atau virtual private server. Untuk ID Cloud Host ini didirikan pada tahun 2015. Dan ID Cloud Host ini sebenarnya memodifikasi perusahaan-perusahaan yang memang sudah berkecimpung di bidang hosting. Misalkan pada tahun 2010, 2011 itu hadir yang namanya Alibaba Cloud Host dan lalu diikuti dengan Amazon. Dan memang di statement dari pendirinya sendiri menyatakan bahwa ID Cloud Host ini terinspirasi dari perusahaan-perusahaan yang memang pada saat itu tahun 2011-2010 sedang hype-nya mengenai web hosting ini gitu. Lalu yang kedua ada perusahaan yang datang dari payment gateways vendor. Nah, payment gateways vendor ini merupakan platform yang membantu user mobile mengirim transaksi dari satu mobile ke mobile lainnya. Nah, perusahaan yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah Mitrans. Mitrans sendiri didirikan pada tahun 2012 dan Mitrans ini ternyata merupakan joint venture dari payment gateway Jepang bernama Veritrans. Sama seperti kebanyakan payment gateway pada umumnya, Mitrans menjadi third party dalam sebuah mobile apps agar user satu dengan yang lain dapat saling bertransaksi. Nah, Mitrans sendiri menawarkan beberapa pilihan pembayaran seperti kartu kredit, debit, transfer bank, bahkan e-wallet, dan counter retail seperti Indomaret dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya Mitrans ini dia tuh menjadi third party dalam suatu mobile application agar antar satu user dengan user lainnya itu tuh mereka saling bertransaksi. Nah, bagi developer yang menggunakan Mitrans ini, developer tersebut dapat mengkustomisasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari klien itu sendiri gitu. Dan tentunya karena Mitrans sendiri merupakan suatu payment gateway yang terfokus, maka keamanannya dapat dijamin. Lalu yang ketiga datang dari mobile application developers. Nah, mobile application developer sendiri merupakan perusahaan yang dapat mengembangkan suatu aplikasi mobile
mulai dari back end, front end hingga desainnya. Nah, saya di sini memilih PT Sagara Teknologi yang merupakan salah satu perusahaan anak bangsa. Nah, Sagara sendiri merupakan perusahaan yang memberikan layanan website development, e-commerce, mobile apps, Android, dan iOS development, desktop apps, big data, dan data mining, dan masih banyak lainnya. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Adi Aryansyah yang memang pure ide darinya tanpa modifikasi dari perusahaan-perusahaan lainnya pada tahun 2014 bulan November. Eh, Sebenarnya PT Sagara ini didirikan atas keinginan untuk berkontribusi dari si Adi Aryansyah ini untuk perkembangan teknologi di tanah air. Dan mungkin sedikit informasi saja, klien-klien dari PT Sagara ini sudah banyak sekali di Indonesia, seperti Telkom, ruangguru.com, dan salah satunya klien adalah Universitas Indonesia itu sendiri. Nah, sampai saat ini Sagara ini belum menerima investor dari luar, dan semuanya itu day to day bisnisnya dipangku oleh profit yang didapatkan dari project base gitu. Oke, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.